Halo, saya Ines Listiana dengan NIM 2001240, mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2020. Pada semester 6 ini, saya sedang mengikuti program Kampus Merdeka di Studi Independen bersama Altera Academy dengan fokus Becoming a Professional UI/UX Designer. Program ini telah berlangsung dari 16 Februari lalu hingga 30 Juni yang akan datang. Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai apa saja yang saya lakukan selama mengikuti studi independen di Altera Academy. Jadi sebenarnya proses pembelajaran di Altera Academy ini fleksibel karena kita hanya melakukan live session selama 3 kali dalam seminggu dengan durasi 2,5 jam dan berlangsung di malam hari, tepatnya pada pukul setengah 7 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, pada bulan Ramadan, live session ini dilakukan dari Senin hingga Jumat dengan durasi 1,5 jam. Nah, selain live session, kita juga belajar secara mandiri melalui websitenya dari Altera Academy, yaitu alta.id. Nah, yang menarik dari website ini adalah prinsip pembelajaran di web alta.id ini menggunakan prinsip belajar berkelanjutan. Sehingga materi-materi yang disajikan dapat kita akses apabila kita sudah memenuhi atau sudah menyelesaikan materi yang sebelumnya. Namun sayangnya, akun Altera Academy untuk program studi independen ini tidak dapat diakses secara unlimited karena jika programnya udah berakhir, tepatnya nanti mungkin tanggal 30 Juni, kita udah nggak bisa akses lagi melalui alta.id dengan username yang udah terdaftar, alias programnya kayak udah close. Apa aja sih yang ada di web Alta? Jadi di web alta.id ini mereka nyajiin materinya berbentuk PowerPoint, tapi dibentuk melalui Google PowerPoint gitu. Lalu ada juga video pembahasannya yang dijelasin oleh teknisi akademik dari Altera Academy-nya. Lalu ada soal latihan sebanyak 5, pilihan ganda semua. Jadi itu tuh bentuknya kayak Google Form, bukan kayak sih emang Google Form. Dan yang terakhir adalah latihan. Biasanya latihan ini kalau untuk kelas UI/UX dikerjakannya di Figma gitu, berbaik bentuknya esai maupun praktek. Dan untuk mengakses soal latihan tersebut menggunakan Notion. Sehingga secara garis besar, software yang saya gunakan selama mengikuti studi independen di Altera Academy ini yaitu Figma dan juga Notion. Tapi utamanya fokusnya di Figma. Selain program live session dan juga diskusi dengan mentor yang profesional, di Altera juga ada professional skill yang dibawakan oleh pemateri yang udah ahli di bidangnya. Dan itu membahas tentang professional skill. Dengan begitu, saya pribadi merasa tidak hanya meningkatkan atau mengasah skill di bidang hard skill aja, yaitu UI/UX, tapi juga soft skill-nya juga, gitu. Pengaplikasian ilmu yang udah aku dapat mengenai hard skill dari UI/UX dan juga soft skill yang udah didapat, direalisasikan waktu melakukan mini project dan juga capstone project. Kalau di kelas UI/UX, mini project dan capstone project itu berlangsung secara berkelanjutan, gitu. Berbeda dengan kelas-kelas yang lain, yang mana capstone project sama mini project itu berbeda projectnya. Kalau di UI/UX enggak. Jadi waktu mini project itu kita kerjain sampai prototyping, tapi nanti waktu di capstone project itu ada tim developer yang mengembangkan dan kita hanya diskusi desainnya aja gitu dan melakukan usability testing. Secara garis besar, perbedaan mini project dan juga capstone project dalam sudut pandang aku sebagai menti di kelas UI/UX adalah kalau misalnya mengikuti mini project, waktu kita ngelakuinnya, kita tuh bentuk timnya itu sama dengan anak-anak kelas UI/UX aja gitu, jadi kita cuma berlima. Sedangkan waktu kita melakukan capstone project, itu kita menyelesaikan project tersebut secara tim besar, sehingga nggak hanya dari kelas UI/UX aja, tapi ada juga dari Flutter, Golang, front-end, dan juga quality engineer. Jadi seakan-akan kita beneran ada di startup atau di sebuah industri. Nah, selain itu, ada juga kewajiban aku sebagai menti atau sebagai peserta MBKM studi independen ini, yaitu menginput kegiatan aku setiap harinya dari Senin sampai Jumat melalui websitenya Kampus Merdeka.
atau yang biasa kita kenal tuh dengan sebutan logbook. Dan saat ini saya sedang menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang sedang saya lakukan selama di Altera Academy mengikuti studi independen. Pembuatan laporan akhir ini juga dibantu dengan data yang udah saya input di logbook Kampus Merdeka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.